kalau sampai ada pos bakum atau oknum-oknum yang ditugaskan di pos bakum sampai kita tahu bahwa dia masih meminta dari orang-orang yang dia berikan bantuan hukum, maka saya kira sanksinya cukup tegas. Ada yang namanya kami menugaskan hakim-hakim pengawas. Pos bakum ini juga ada hakim pengawasnya. Jadi bagaimana mengontrol dan memastikan bahwa peran pos bakum itu ya sesuai diamanatkan oleh undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menegakkan hukum, dan salam sahabat Kalibata. Selamat sore teman-teman sahabat Kalibata. Hari ini mungkin video kita lain daripada yang lain. Hari ini saya bersama Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, Ahmad Teten Sili, Sarjana Hukum, Master Hukum. Kita kebetulan mengambil video di istana beliau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jalan Syed Haji, Palangkaraya. Selamat sore Pak, makasih. Selamat sore. Mohon izin Pak, mungkin biasanya Bapak yang nanyain orang di ruang sidang, saat ini saya yang nanyain. Kebetulan banyak masyarakat. Jadi begini Pak, kadang-kadang kami dapat pertanyaan dari masyarakat-masyarakat yang tergolong tidak mampu tentang pos bakum, pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Jadi banyak masyarakat yang masih sepertinya belum familiar sama pos bakum Pak. Jadi mungkin saya ingin tanyakan ke Bapak, bagaimana cara mendapatkan layanan di pos bakum ini? Jadi terkait dengan pertanyaan Bung Roy tadi, saya ingin memulainya begini ya. Memang persoalan pelayanan hukum, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu ya, itu sebenarnya sudah lama. Cuman mungkin akses dari masyarakat untuk memperoleh informasi itu mungkin masih kurang ya. Karena itu melalui kesempatan ini, saya selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya ingin menyampaikan beberapa pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat, terutama dengan adanya pos bakum juga. Samping itu juga ada pelayanan secara gratis atau berperkara secara prodeo, dan program pelayanan hukum kami itu untuk tahun 2023 ini kami namakan Adil Kata Linu. Mengambil kearifan lokal, bagaimana pelayanan hukum yang berkeadilan itu kita jalankan. Fungsi kita di situ sebenarnya ya, institusi pengadilan ini. Kalau kita kembali jauh lagi, sebenarnya pelayanan yang berkeadilan itu juga kan ditarik dari asas negara ini sebenarnya. Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan itu kan kadang-kadang orang menafsirkan misalnya semua harus sama di hadapan hukum. Tapi soal yang paling krusial itu adalah ketika perbedaan strata masyarakat masyarakat yang mampu itu mungkin punya akses tentang keadilan itu, dia mungkin sudah pandai ya, cerdas melihat bagaimana pelayanan hukum, dia bisa mengakses dengan mudah. Sementara masyarakat yang kurang mampu, saya kira memang bisa saja kita punya asumsi bahwa mereka bukannya tidak mengalami masalah, tetapi mungkin untuk mau menyampaikan masalahnya itu mereka bingung melalui sarana seperti apa. Dan kalau misalnya mereka tidak punya biaya ya, karena pikiran masyarakat itu kan kalau berperkara itu pasti biaya. Nah, itulah pikiran masyarakat itu mau kita terangkan, kita jelaskan bahwa sebenarnya negara hadir melalui institusi pengadilan negeri, khususnya Pengadilan Negeri Palangkaraya ini, kita mau membuka akses seluas-luasnya agar terutama masyarakat yang tidak mampu itu bisa terselesaikan urusan-urusannya. Banyak contoh ya, saya kira
Makanya program bantuan hukum itu kita bekerja sama dengan rekan-rekan advokat yang tergabung dalam kantor atau lembaga bantuan hukum gitu ya. Nah, memang karena dia bertempat di pengadilan, otomatis kan orang seolah-olah tidak bisa memisahkan antara itu lembaga dengan lembaga pengadilannya. Padahal itu lembaga atau pos bakum itu memang fungsinya untuk melayani masyarakat-masyarakat yang masih belum paham tentang hukum. Fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pak ya, sebenarnya, Pak ya. Iya, itu. Walaupun itu bertempat di situ. Iya, sebenarnya memang agar supaya apa? Ketika orang-orang yang datang ke pengadilan, dalam hal ini kan kalau dia masuk ke gedung pengadilan itu kan dia akan berhadapan dengan apa yang kita sebut dengan PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu. Kalau dia masih dalam bentuk sifatnya mau mencari informasi, meminta pandangan, meminta penjelasan tentang bagaimana dia berproses atau beracara atau pengaduan masalah-masalah yang dialami, maka kita langsung arahkan ke pos bakum. Sehingga di pos bakum itu kan kita sudah MOU dengan lembaga yang menaungi pos bakum itu, rekan-rekan advokat, untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Berarti asli free Pak ya, kosong? Free, karena mereka yang dipercaya di pos bakum itu sendiri juga sudah difasilitasi oleh negara, walaupun memang kita tahu bahwa ya negara juga punya anggaran yang mungkin tidak cukup, tapi ya itulah negara sudah memberikan, pos bakum sudah berkomitmen, ya tinggal masyarakat datang. Kita berharap orang-orang yang berhadapan dengan soal-soal hukum serumit apapun bisa diselesaikan. Tapi juga kadang-kadang kan walaupun sederhana, masyarakat yang tidak mengerti hukum kan bisa aja merasa rumit kan. Iya, betul. Ya betul Pak, jadi benar, kadang-kadang masyarakat tidak mampu tuh kalau terkena masalah cenderung jadinya pasrah Pak. Ya. Artinya dia tidak punya, memang sudah merubah mindsetnya agak jadi PR bersama Pak. Terus saya mau tanya Pak, itu semua jasa hukum atau hanya khusus pidana atau perdata saja Pak? Memang, jadi begini, kalau dia urusannya dengan perdata, misalnya ya, kita ambil contoh-contoh sederhana aja, orang mau melakukan pengangkatan anak, dia enggak ngerti nih prosedur bagaimana, dia bisa datang langsung di PTSP juga bisa dijelaskan. Tapi kalau misalnya petugas itu biasanya juga mereka hanya sifatnya administratif, bisa juga diarahkan ke pos bakum, nanti pos bakum yang memberikan pemikiran ya kepada orang-orang yang berkepentingan itu. Jadi perdata tadi contohnya itu contoh ya. Kalau pidana itu seperti misalnya gini, memang dalam perkara-perkara tertentu kayak kasus-kasus narkotika, kasus-kasus yang ancamannya di atas 9 tahun, itu kan wajib ya didampingi penasihat hukum. Nah kadang-kadang memang kita punya daftar sih di pengadilan itu lawyer-lawyer yang beracara di Palangkaraya ini misalnya. Cuma kan pada saat sidang kadang-kadang kan pengacara ini kita mau mencari kan jauh. Ya ada juga teman-teman lawyer yang kebetulan bukan fungsinya sih, bukan fungsi pos bakum, tapi ada di pos bakum dan mereka juga free ya, mereka bukan bagian dari pos bakum, tapi karena temannya di situ ngobrol-ngobrol sehingga ada kemudahan di situ kita menunjuk langsung. Jadi kita tanyakan staf untuk mencari pengacara-pengacara yang ada di kantor, biasanya standby di situ. Nah itu langsung. Jadi sebenarnya baik perkara pidana maupun perdata, orang nggak perlu ragu lagi. Negara dalam hal ini melalui pengadilan negeri, semua bantuan hukum itu akan diberikan. Dan dalam perkara pidana pun, kalau sudah penunjukan itu tetap prodeo itu, tidak ada dibebankan biaya dalam berperkara.
Memang kalau pada umumnya itu kan sama seperti untuk membuktikan orang miskin ketika menerima BLT atau apa ya, program-program pemerintah yang lain ya, itu biasanya ada surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan itu memang tidak mampu. Cuma dia punya persoalan yang memang dia harus menyelesaikan melalui jalur hukum dalam hal ini pengadilan. Maka ya negara hadir tadi dengan Posbakum dan juga pengadilan sekarang punya satu apa ya, jadi ada ketersediaan dari pendanaan oleh negara melalui pengadilan juga berperkara secara pro reo itu. Tapi ya syarat-syaratnya tadi dia harus punya surat keterangan tidak mampu dari desanya atau kelurahan ya. Berarti ini kan maksudnya kan negara pengen memberikan hak yang sama kepada segala lapisan masyarakat. Mungkin itu kali Pak ya? Ya, saya kira itu ya. Jadi jangan sampai kita hanya bicara asas-asas hukum, semua orang sama di hadapan hukum, keadilan, tapi akses untuk mendapatkan semua itu malah tidak merata, ada diskriminasi di sana. Maka sebenarnya kalau orang tahu informasi seperti ini, nggak ada lagi persoalan bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Semua difasilitasi. Oke. Saya kira itu menarik ya pertanyaan. Jadi memang kadang-kadang kan kalau kami ini sering menyidangkan ya, mungkin teman-teman advokat juga sering paham ya dalam persidangan-persidangan itu, terutama perkara-perkara perdata ya. Jadi sebenarnya dengan adanya perintah dari Mahkamah Agung kepada seluruh satker dalam hal ini majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata, itu kan wajib mediasi. Putusan bisa dibatalkan kalau nanti pada akhirnya perkara itu belum ada proses mediasi. Nah, mediasi itu sebenarnya rohnya itu adalah orang menyelesaikan secara baik, secara damai di antara mereka. Jadi makanya kalau misalnya orang bisa menyelesaikan di tingkat desa atau di dusun, di jauh, kenapa mesti kita harus menyarankan mereka menyelesaikan melalui jalur pengadilan kan gitu. Sama seperti kalau kita bicara filosofi masyarakat di luar ya, seperti Jepang misalnya. Orang Jepang itu filosofinya begini. Kalau sampai dia membawa persoalannya ke pengadilan, itu dia merasa berhenti sebagai manusia. Karena dia merasa tidak mampu, masa persoalannya dia tidak bisa selesaikan sendiri, harus orang lain. Kan pengadilan itu kan orang lain lah yang menyelesaikan. Ya, jadi kalau bisa ya pemimpin-pemimpin di tingkatan yang paling rendah kita himbau supaya kalau bisa perkara itu jangan sampai di pengadilan. Kalau sifatnya sengketa. Tapi kalau seperti pengangkatan anak yang sifatnya permohonan, perubahan nama dan sebagainya, itu mau tidak mau memang secara legalnya harus melalui proses peradilan. Tetapi kalau yang sifatnya sengketa tentang masalah tanah, masalah ingkar janji dan sebagainya, kalau bisa diselesaikan di desa, kenapa harus ke pengadilan kan gitu? Datang ke pengadilan aja udah biaya, terus belum lagi hal-hal lain, makan minum dan sebagainya, sidang juga bisa. Walaupun memang asas peradilan itu cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi berperkara secara perdata itu aturan-aturan yang menjadi hukum ini memang masih kendala. Mungkin ke depan misalnya kita menggugat nih, kan kita harus panggil pihak yang tergugat. Kalau tergugat tidak datang, kita paling tidak memanggil beberapa kali dan sebagainya. Prosesnya cukup panjang sehingga itu mau nggak mau juga biayanya cukup tinggi. Jadi kita mendorong, malah kita setuju sekali kalau penyelesaian persoalan itu ada di tingkat desa. Kalaupun misalnya mereka mengharapkan, walaupun mereka berdamai, tapi mereka pingin supaya apa yang mereka
sikapi itu benar, mereka meminta kehadiran orang-orang dari pengadilan misalnya, ya kita juga bisa hadir. Kalau kita tahu ada yang penting di sana untuk kita turut, kita memfasilitasi dan mereka bisa menyelesaikan secara baik, saya kira itu juga luar biasa kan. Itu bisa kita lakukan. Yang penting informasinya masuk, dan kita nggak mungkin juga kita tahu semua persoalan di wilayah yang begitu luasnya, begini luasnya. Saya kira. Oke Pak. Jadi saya Pak, terus pos bakum yang berada di Pengadilan Negeri Palangkaraya itu apakah setiap hari kerja saja bukannya Pak? Jadi dalam MOU dengan pengadilan itu dia setiap hari itu standby di pengadilan. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu biasanya aktif. Jam kantor Pak ya? Jam kantor. Ya. Karena kalau hari Jumat itu memang kebanyakan juga itu digunakan untuk hakim-hakim melakukan pemeriksaan lokasi. Jadi persidangan yang biasa itu jarang sekali disidangkan di hari Jumat, kecuali kasus-kasus tertentu, misalnya perkara-perkara pra peradilan yang jangka waktu pemeriksaan dibatasi oleh undang-undang ya, itu mau nggak mau gitu. Tapi kebanyakan mereka standby dari Senin sampai Kamis. Ada juga kok saya lihat itu Jumat pun ada selalu saja ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada masyarakat memang mau datang di hari Jumat ke pengadilan pun, aparat di sana standby, sama aja sih fungsi pelayanan hukum di PTSP kita maupun Posbakum itu ya dari Senin sampai Jumat. Jadi Ketua Pengadilan Palangkaraya, barangkali hampir seluruh pimpinan Satker ya, itu ada yang namanya kami menugaskan hakim-hakim pengawas. Posbakum ini juga ada hakim pengawasnya. Jadi bagaimana mengontrol dan memastikan bahwa peran Posbakum itu ya sesuai diamanatkan oleh undang-undang. Mereka itu memang pengabdian juga di sana. Sehingga kalau orang sudah sampai ke Posbakum itu harus punya asumsi dari mereka bahwa ini orang memang nggak mampu. Jarang orang-orang yang kaya, orang mampu itu ketemu di Posbakum. Jadi kalau orang sudah datang Posbakum itu berarti orang-orang yang memang secara ekonomi lemah, orang tidak mampu. Sehingga kalau sampai ada Posbakum atau oknum-oknum yang ditugaskan di Posbakum sampai kita tahu bahwa dia masih meminta dari orang-orang yang dia berikan bantuan hukum, maka saya kira sanksinya cukup tegas. Bisa saja di tengah jalan kita adakan pemutusan kerjasama. Kita bisa ganti dengan lembaga lain atau teman-teman dari organisasi advokat yang lain. Karena kan banyak. Karena kasihan juga Pak ya, sudah tidak mampu ini, malah masih dipermainkan. Mereka yang bermain nanti negara melalui pengadilan negeri ini malah kita hanya ngomong aja tapi faktanya berbeda. Itu yang kita jaga. Tahun lalu bagaimana Pak? Ada berapa banyak yang sudah dibantu oleh Posbakum PN Palangkaraya? Kalau tidak salah itu data yang masuk itu 130-an pemohon ya, atau orang-orang yang punya masalah hukum kemudian mendatangi Posbakum. Itu ada datanya. Jadi alhamdulillah kita lihat peran Posbakum untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka berjalan baik karena tidak ada keluhan ya yang kita dapatkan dari pelayanan itu. Dari Senin sampai Kamis itu hampir dipastikan pasti ada yang posko di situ Pak ya? Selalu ada itu. Selalu ada ya? Itu kita pastikan itu. Oke Bapak, mudah-mudahan masyarakat juga bisa makin tahu bahwa negara juga memberikan fasilitas tersebut supaya dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya Kota Palangkaraya Pak. Khususnya Kota Palangkaraya. Oke Bapak, penutup ada yang Bapak mau sampaikan? Ya, jadi sekali lagi kami selaku pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dalam hal ini saya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya mewakili Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas undangan ini dan forum ini. Mudah-mudahan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sehingga pembicaraan kami hari ini mungkin sebagai pengantar. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang masih perlu penjelasan lebih jauh, silakan datang ke
pos Bakum atau ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mendapatkan pencerahan lebih jauh. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sore ini mampu memberi wawasan dan bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat semuanya. Dan kami berharap program kami ini bisa disebarkan kepada seluruh sanak keluarga, semua orang yang masih belum mendapatkan akses mendapatkan informasi ini. Mudah-mudahan semua bisa tahu sehingga barangkali kesulitan-kesulitan yang kemarin dialami bisa teratasi. Itu harapan kami. Barangkali itu, ya. Terima kasih. Ya. Jadi demikian teman-teman Sobat Kalibata. Jadi sekali lagi saya juga menghimbau juga agar tidak ragu atau tidak segan datang ke Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ya, itu Pak ya. Betul. Pengadilan Negeri Palangkaraya sendiri bertempat di Jalan Ponorogo, mungkin teman-teman sudah pada tahu. Tidak perlu ragu dan takut. Artinya bertanya di security pun boleh. Boleh. Nanti security bisa mengantarkan ke dalam menuju ke pos Bakum. Dan juga yang baik yang sehat maupun yang penyandang disabilitas, semua kita fasilitasi dengan baik. Artinya ke semua kalangan. Silakan. Silakan. Oke, demikian dulu kali sore ini buat teman-teman Kalibata. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Salam menegakkan hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.